Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang limit fungsi aljabar dengan cara substitusi langsung dan pemfaktoran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu tentang limit fungsi aljabar dengan cara substitusi langsung. Perhatikan contoh soal yang pertama. Limit X menuju 5, 2X kurang 1 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, kalau untuk limit dengan cara substitusi langsung, caranya tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di dalam sini. Oke, kita ganti dengan X yang ada di sini. Oke, sehingga jadinya sekarang, yaitu perhatikan 2X, maka sekarang kita ganti dengan 2 kali 5. X-nya kita ganti dengan 5. Baru setelah itu dikurangkan dengan 1. Sama dengan 2 kali 5 hasilnya 10, lalu dikurang 1. Sama dengan 10 dikurang 1, kita peroleh hasilnya 9. Dan inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Masih tentang substitusi langsung. Soal yang kedua. Limit X menuju 2, X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 sama dengan. Nah, untuk soal nomor 2 ini, langkah ataupun cara pengerjaannya sama seperti soal nomor 1 tadi. Dimana caranya? Tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di dalam kurung ini, ganti dengan X yang ada di sini. Nah, sehingga jadinya sekarang perhatikan X kuadrat jadinya itu sekarang 2 kuadrat. Oke, X ganti dengan 2. Lalu dikurang 3 kali X, sehingga X kita ganti dengan 2, jadinya sekarang itu 3 kali 2. Baru setelah itu ditambahkan dengan 1. Sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4, lalu dikurang 3 kali 2 hasilnya 6, lalu ditambah 1. Sama dengan 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2. Lalu negatif 2 ditambah 1 kita peroleh hasilnya negatif 1. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Limit X menuju 1, 3X kurang 1 per X ditambah 2 sama dengan. Nah, ingat sekali lagi, khusus untuk limit dengan cara substitusi langsung, tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di sini, ganti dengan X yang diketahui di bawah sini. Oke, sehingga jadinya sekarang, 3 kali X di sini kita tulis menjadi 3 kali 1. Ingat, 1 berasal dari sini. Lalu dikurangkan dengan 1. Per di bawahnya, X tambah 2. X-nya ganti dengan 1. 1 ditambah 2. Sama dengan 3 kali 1, 3. Dikurang 1 hasilnya 2. Per di bawahnya 1 ditambah 2, kita peroleh hasilnya 3. Sehingga jawaban untuk contoh soal nomor 3 yaitu 2 per 3. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang limit fungsi aljabar namun dengan cara pemfaktoran. Perhatikan contoh soal yang pertama. Limit X menuju 3, X kurang 3 per 2X kurang 6 sama dengan. Nah, terlebih dahulu kita akan mencoba menjawab soal ini dengan cara substitusi langsung. Nah, baru setelah ini nanti kita jawabnya dengan cara pemfaktoran biar kita tahu apa perbedaan dengan cara substitusi langsung atau dengan cara pemfaktoran. Perhatikan. Sekarang kalau untuk yang substitusi langsung, tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di sini dengan X yang ada di bawah sini, yaitu 3. Sehingga jadinya sekarang perhatikan X kurang 3, jadinya sekarang itu 3, oke, dikurangkan dengan 3 yang sini. Per di bawahnya 2 kali X, maka jadinya sekarang itu 2 kali 3, lalu dikurangkan dengan 6. Sama dengan 3 kurang 3 hasilnya 0. Per di bawahnya 2 kali 3, 6. Lalu 6 dikurang 6 hasilnya 0. Nah, kalau pakai substitusi langsung, kita peroleh jawabannya di sini 0 per 0. Nah, kalau kita ketemu jawaban seperti ini, 0,0,
Maka kita akan mencoba menjawabnya dengan cara pemfaktoran. Perhatikan cara-cara dengan cara pemfaktoran. Limit X menuju 3, X kurang 3 per 2X kurang 6 sama dengan. Untuk yang angka di atasnya tetap. Oke, karena dia tidak bisa difaktorkan lagi. X kurang 3. Lalu untuk yang di bawahnya perhatikan. Bentuk 2X kurang 6, bagaimana caranya bentuk yang di bawah ini bisa jadi sama, oke, dengan angka yang di atas ini. Yang jelas atas dan bawah itu harus ada yang sama biar ada yang dicoret nantinya. Nah, tentunya 2X kurang 6 ini biar dia sama bentuknya dengan di atas, perhatikan kita tarik angka 2-nya keluar. Sehingga angka yang tinggal di dalam kurung yaitu X kurang 3. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. Jika angka 2 yang di luar ini kita kalikan ke dalam kurung ini, maka nanti bentuknya akan sama seperti yang sini. Sekarang kita coba. 2 kali X hasilnya 2X. 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. Nah, nilainya sama, tapi bentuknya saja yang berbeda. Oke, ingat sekali lagi. Untuk bisa ataupun mudah untuk mengerjakan soal limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran ini, tentunya kita harus paham betul dengan materi pemfaktoran. Insya Allah, kalau kita sudah menguasai betul dengan materi pemfaktoran, maka soal-soal seperti ini akan terasa mudah untuk kita jawab. Oke, perhatikan kelanjutannya. Sama dengan limit X menuju 3. Sekarang perhatikan, untuk angka di atas dengan angka yang di bawah, kalau kita lihat ada yang sama. Nah, angka yang sama itu boleh kita coret. Ingat ya, kalau yang di atas bentuk perkalian, misalnya ada perkalian, yang di bawah sini 2 kali sekian, bentuk perkalian, maka kalau atas dan bawah ada yang sama, boleh kita coret. Sehingga yang tinggal sekarang yaitu 1 per 2. Di atas 1 walaupun sudah kita coret, yang tinggal di sini masih ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Oke? Dan 2 yang di bawah sini. Sama dengan limit X menuju 3, 1 per 2. Kalau dia limit, limit sebuah angka, maka jawabannya langsung angka itu saja. Ingat ya. Kalau limit yang di sini cuma angka saja, tidak ada variabel X-nya ataupun variabel apapun, maka langsung angka ini sebagai jawabannya. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Untuk materi pemfaktoran. Lanjut ke contoh soal yang kedua, masih tentang limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran. Limit X menuju negatif 2, X kuadrat dikurang 2X kurang 8 per X kuadrat ditambah X kurang 2 sama dengan. Nah, terlebih dahulu kita akan mencoba menjawab soal ini dengan cara substitusi langsung. Di mana di sini tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di sini, langsung kita ganti dengan angka yang ada di sini, yaitu negatif 2. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan, X kuadrat jadinya negatif 2 kuadrat. Lalu dikurang 2 kali X, sehingga di sini jadinya 2 kali negatif 2. Baru setelah itu dikurangkan dengan 8. Per di bawahnya, perhatikan, X kuadrat sekarang berubah menjadi min 2 kuadrat. Lalu ditambah X, ganti dengan min 2. Lalu terakhir dikurang 2. Sama dengan negatif 2 kuadrat hasilnya positif 4. Lalu negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Lalu dikurangkan dengan 8. Per di bawahnya negatif 2 kuadrat hasilnya positif 4. Lalu positif dikali negatif 2 hasilnya negatif 2. Lalu terakhir dikurang 2. Sama dengan 4 ditambah 4, 8. Lalu dikurang 8 hasilnya 0. Per di bawahnya 4 kurang 2 hasilnya 2. Lalu dikurangkan lagi dengan 2, maka kita peroleh hasilnya 0. Nah, kalau bentuknya 0 per 0, itu artinya kita harus menjawabnya dengan cara pemfaktoran. Perhatikan cara pemfaktoran masih dengan soal yang sama. Limit X menuju negatif 2, X kuadrat kurang 2X kurang 8 per X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan. Nah, perhatikan. Ingat sekali lagi, untuk mudah menjawab soal limit dengan cara pemfaktoran ini, kita harus menguasai betul materi matematika tentang pemfaktoran yang sudah kita pelajari pada saat waktu kita SMP dulu. Oke, silakan ulang-ulang kembali sehingga nanti kita akan terasa mudah dalam menjawab soal kita kali ini. Nah, perhatikan. Limit X menuju negatif 2. Cara pemfaktoran bentuk X kuadrat kurang 2X kurang 8. Perhatikan caranya.
tinggal kita buat tanda kurung seperti ini terlebih dahulu. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung. Nah, sekarang tugas kita, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 8, lalu kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, angka berapa itu? Tentunya yaitu angka positif 2 dan negatif 4. Di mana kalau positif 2 dikali negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 8. Dan kalau dijumlahkan, positif 2 dijumlahkan dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 2. Nah, seperti itu dia cara pemfaktorannya. Lalu perhatikan lagi untuk bagian bawahnya. X kuadrat ditambah X dikurang 2. Cara pemfaktorannya sama dengan bentuk yang di atas tadi. Terlebih dahulu kita buat buka kurung, X tutup kurung, lalu dikalikan dengan buka kurung, X tutup kurung. Sekarang tugas kita tinggal cari dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 2 dan kalau dijumlahkan hasilnya positif 1. Angka berapa itu? Tentunya yaitu angka positif 2 dan negatif 1. Dimana kalau positif 2 dikali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 2. Dan kalau dijumlahkan, positif 2 dijumlahkan dengan negatif 1, hasilnya adalah positif 1. Lanjut sama dengan limit X menuju negatif 2. Sekarang perhatikan bentuk yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas kan ini bentuk perkalian. Oke, yang di bawah juga bentuk perkalian. Sehingga antara atas dan di bawah kalau ada yang sama boleh kita coret. Nah, setelah kita coret, ambil angka yang tinggal. Yang di atas ada X kurang 4, yang di bawah ada X kurang 1. Selanjutnya, perhatikan. Sekarang setelah kita coret tadi bagian atas dan bawah, maka langkah selanjutnya tinggal ganti saja. Setiap X yang masih ada di sini, ganti dengan nilai X yang ada di sini, yaitu negatif 2. Nah, sehingga jadinya sekarang, negatif 2 dikurang 4 per di bawahnya negatif 2 dikurang 1. Sama dengan negatif 2 kurang 4 hasilnya negatif 6. Per di bawahnya negatif 2 kurang 1 hasilnya negatif 3. Sama dengan, ingat, kalau negatif dibagi negatif, itu hasilnya adalah positif. Oke? Negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya adalah positif 2. Nah, seperti inilah cara pengerjaan untuk soal limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.